Pada pagi hari ini ya kita semua mengikuti training dalam rangka keamanan bendungan ya, aturan keamanan bendungan. Training ini memang dalam rangka divisi SDM ya, bersama dengan ULD menyiapkan para operator pengelola bendungan yang bersertifikat dan sesuai dengan standar yang ada dalam aturan-aturan pengelolaan bendungan. Jadi ada beberapa latihan ini akan dilakukan berapa hari ya? Mungkin sebelumnya saya belum dapat informasi. Selama 2 hari ya. Selama 2 hari ya, diharapkan para peserta dapat mengikuti dengan baik ya, dapat serius mengikuti ya. Nah, untuk itu pagi ini sebelum saya masuk ke materi yang saya berikan ya, secara resmi pelatihan ini kita buka ya. Semoga pelatihan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan para peserta bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan juga nantinya bisa mendapatkan sertifikat sebagai ahli dalam pengelolaan bendungan. Baik, sebelum saya masuk ke materi, sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan ya, materinya sih sederhana ya, karena ini adalah pembukaan secara global ya. Nanti detail-detailnya akan disampaikan oleh trainer berikutnya. Trainernya nanti mantap-mantap semua ya, dari internal ya. Bahkan Pak Dirko pun akan nanti memberikan presentasinya ya. Pertama mungkin kita absen dulu ya. Ini pesertanya berapa orang? Peserta 20 Pak. Kurang lebih ada berapa orang? Peserta 20 peserta Pak. Semua? Sudah hadir semua mungkin yang itu. Sudah Pak, alhamdulillah. Ada 20 peserta dan alhamdulillah sudah hadir semua Pak. Ya. Keren suaranya. Untuk peserta ada 20 Pak. Ada gangguan teknis di studio sehingga suara dari sudah absen semua ya? Sudah hadir semua? Sudah Pak. Sudah hadir semua ya. Pesertanya ada berapa orang? Ada 20 Pak. Oh, ada 20 orang. Peserta ada 20 orang dari semua wilayah ya. Oke, baiklah. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Haris Zulkarnain ya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM ya. Direktur Keuangan, tapi alhamdulillah saya juga mempunyai sertifikat ahli utama bendungan. Mungkin teman-teman siapa tahu belum ada yang belum mengenal ya. Pendidikan terakhir ya, Magister Hydropower Energy ya di Indian Institute Technology tahun 2021. Lanjut aja lah. Ini mungkin teman-teman udah kenal semua ya. Mudah-mudahan udah kenal semua. Nah, kita lanjut nih kan. Di sini kita lihat ada gambar bendungan Jatiluhur ya. Bendungan Jatiluhur ya. Nah, ini saya mau nanya nih kepada teman-teman semua nih. Kira-kira apa ya dengan melihat gambar ini yang kalau dilihat kan memang indah banget ini ya. Ada jalannya atau ada bendungannya, ada puncak bendungannya. Kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman melihat gambar ini? Kira-kira apa yang kebayang? Kira-kira apa yang
kepikir ya. Ada yang aneh, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang nggak tahu, mungkin macam-macam mungkin ya. Tapi nggak tahu saya. Kira-kira apa yang terpikir ya? Kepikiran. Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang bisa mengungkapkan, bisa dibuka ini? Suaranya dibuka, kalau ada yang mau jawab atau ada yang mau menyampaikan. Silakan dulu nih kalau ada yang mau. Silakan bagi Bapak Ibu, Bapak yang ingin menjawab. Silakan yang ingin menjawab. Kira-kira dengan melihat gambar ini, ya, apa sih kira-kira ada dalam pikiran teman-teman ini, peserta ya? Atau nggak ada pikiran apa-apa ya gambar lah namanya gitu kan? Itu gambar Pak, gitu kan? Gambar bendungan, glory gitu. Itu ada istora kelihatan, ya. Tapi ada nggak kepikir kira-kira sesuatu ya? Minimal 2 orang lah yang memberikan ini tanggapan. Saya Pak. Yuk, silakan. Yang terpikir sama saya gini Pak, apabila Pak Heri ya? Ya Pak, Heri Hermawan Pak. Ya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu Pak, contohnya gempa bumi gitu Pak. Gempa bumi yang saya pikirkan mungkin bencana dan musibah yang akan terjadi kemudian hari gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Bagus itu yang dipikirkan oleh Pak Heri. Jadi air sebanyak itu gimana sih nanti kalau tiba-tiba menjadi bencana kan gitu kira-kira Pak Heri ya. Ya bagus. Mungkin ada yang lain ya. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi mungkin yang mempunyai ya. Baiklah, mungkin kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Tapi jadi kita melihat di sini Jatiluhur ini adalah bendungan yang sangat besar ya. Kita bangga dengan bendungan Jatiluhur ini kan. Kita bangga menjadi salah satu bangunan yang fenomenal ini sebenarnya, dibangun tahun 67 ya. Sepaket ini kalau saya nggak salah ya, itu dulu membangun Monas, Hotel Indonesia, Sarinah ya. Termasuk salah satunya ini nih, Jembatan Semanggi ya. Jadi ini adalah suatu bangunan yang sangat besar ya. Nah, bendungan ini mempunyai peran dan manfaat yang sangat besar ya, sangat penting untuk mendukung ketahanan air, pangan, energi dan lingkungan ya. Jadi kalau nggak ada bendungan ya, kalau nggak ada bendungan ini, ya air itu cuma ngalir ke laut ya. Kemudian kalau banjir ya nggak ada yang nampung, banjir kebanjiran ya. Kemudian pada saat tidak ada hujan, kita kekeringan ya. Pada saat musim hujan kita kebanjiran ya. Untuk mengatur irigasi susah ya, karena pada saat kering nggak ada tampungan airnya. Nah inilah manfaat bendungan itu luar biasa besarnya. Di sini kan dibilang mendukung ketahanan air ya, jadi kita nggak perlu takut lagi, irigasi itu akan selalu tersedia sepanjang tahun ya, untuk irigasi. Jadi pertanian bisa berjalan lebih baik ya, pangan ya. Kemudian untuk energi, dengan adanya bendungan ya, air itu ditinggikan ya, sehingga ada energi listrik yang bisa dibangkitkan ya. Kemudian terhadap lingkungan ya. Jadi itu manfaat-manfaat bendungan besar, luar biasa besar. Nah, namun di samping manfaatnya yang sangat besar ya, bendungan juga mempunyai potensi bahaya yang besar banget ya, dan dapat mengancam kehidupan masyarakat luas ya. Tadi seperti apa yang disampaikan Pak Heri ya, itu yang kebayang oleh Pak Heri. Itu mungkin kita harus bayangkan seperti itu. Ingat nggak kejadian waktu Situ Gintung ya? Situ Gintung itu, nah ini dia gambar-gambarnya. Situ Gintung itu luasnya mungkin nggak sampai seper-100-nya Jatiluhur ya. Mereka debitnya itu cuma, volumenya cuma 3 juta meter kubik. Kalau kita mungkin ya 2,5 miliar meter kubik, berarti bayangkan besarnya kan.
Tapi begitu situ Jintung itu mengalami keretakan, rusak atau jebol ya, dampaknya udah luar biasa. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di Jatiluhur ya, tapi kita tentu saja tidak berharap itu terjadi ya, dan semua juga akan berpikir bagaimana itu supaya tidak terjadi ya. Kalau terjadi keruntuhan ya, keruntuhan bendungan ya, itu akan menimbulkan banjir yang mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat di hilirnya. Gak kebayang lah, saya juga belum, yang sampaikan Pak Heri tadi saya belum kebayang ya, bagaimana kalau memang itu terjadi di bendungan Jatiluhur, tapi kita tentu berharap tidak terjadi ya. Kemudian pembangunan bendungan sering diikuti dengan perkembangan penduduk yang pesat ya. Itu juga kita lihat ya, di mana ada bendungan, di mana ada air tersedia ya, pasti ekonomi itu akan naik, pasti akan bertumbuh, akan berkembang ya, khususnya di hilir setelah air keluar bendungan. Dan juga kita melihat ya, kota-kota besar itu masih ada sungai yang mengalir di tengah-tengahnya kan. Jadi intinya ya, pembangunan bendungan ini, di mana kita di sana menyimpan air ya, yang dapat digunakan sepanjang tahun ya, itu bisa mengakibatkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ya. Nah, namun sejalan dengan adanya bahaya tadi ya, tentu saja kita harus memberikan pengamanan kepada masyarakat ya. Jadi dengan adanya bendungan, dengan adanya manfaat ya, masyarakat itu tidak boleh merasa terancam ya. Walaupun ada kemungkinan ya bahwa bendungan-bendungan itu akan mengalami kerusakan ya. Nah, tapi itulah yang harus kita cegah ya. Harus kita cegah supaya itu tidak terjadi ya. Nah, ini kita cuplik sedikit ya dari publikasi ICOL ya. ICOL tahu ICOL? Ada yang tahu ICOL nggak kepanjangannya? Ada yang tahu kepanjangan ICOL? Coba siapa yang tahu? Supaya jangan ngantuk nih. Gak ada yang tahu ya? Ada yang tahu, nanti dikasih hadiah nih kalau yang bisa jawab nih. Ayo. Silakan Bapak-bapak. Sekarang kalian yang menanggapi. Ya, siapa yang tahu nih? Ada yang tahu kira-kira, masa nggak tahu, nggak ada yang tahu nih ICOL? International Commission of Large Dam. Siapa itu yang jawab? International Commission of the Large Dam ya. Kalau di Indonesia kan ya, Komisi Internasional ya untuk bendungan besar. Ya. Nah, dari publikasi, tadi siapa yang jawab? Ini catat aja dulu nanti. Pak Aswin, Pak. Pak Aswin ya. Dari publikasi ICOL ini ya, dan pelajaran dari kegagalan bendungan ya sejak tahun 1973 tercatat sekitar 200 bendungan di dunia yang mengalami kegagalan sampai 1965 itu dulu ya. Jadi ada 200 bendungan ya, yang mengalami kegagalan. Banyak juga ya sebenarnya. Nah, kemudian secara global ya, sekitar 2,2% bendungan yang dibangun sebelum tahun 1950 itu runtuh dan gagal. 2,2% ya. Sedangkan tingkat kegagalan bendungan yang kedepannya ya itu hanya sekitar 0,5% ya, yang runtuh ya. Jadi semakin kesini semakin orang-orang semakin maju ya. Ini seperti kita lihat ini di gambar ya, dokumentasi kegagalan bendungan ya. Ada di situ Gintung ya, bulan Maret tahun 2009 ya. Di Amerika juga ada, pernah terjadi ya di Amerika. Sweetwater Dam ya, di Amerika itu pernah runtuh gitu. Tahun berapa? Tapi sudah lama banget ya, tahun 1919 ya.
udah berapa tahun yang lalu, udah seabad yang lalu lah. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, di Amerika ada lagi yang Teton Dam ya. Baru setahun dibangun udah runtuh ya. Ini memang macam-macam. Tahun 1975 dibangun, tahun 1976 dibangun ya. Ada lagi namanya Oroville Dam di Amerika ya. Tahun 2019 ya. Tahun 2019 ya. Dan banyak lagi di Amerika itu banyak yang runtuh ternyata bendungannya. Nah, tapi ini semua menjadi pelajaran dari kita ya, bahwa kenapa kami buat yang di Amerika ya, kami saya tonjolkan yang di Amerika ya, karena kita tahu Amerika itu adalah negara yang paling hebat lah, paling canggih, super power ya, dan mempunyai teknologi yang tinggi. Tapi di sana aja ya, di sana saja bendungan itu ternyata bisa runtuh, ya. Bisa runtuh di sana. Apalagi di Indonesia kalau kita nggak hati-hati ya bisa juga kejadian itu akan menimpa bendungan-bendungan yang di Indonesia ya. Nah, jadi seperti sudah kita sampaikan di depan ya, bahwa bendungan punya manfaat, tapi bendungan juga punya bahaya yang tersembunyi, yang sewaktu-waktu kalau terjadi ya itu akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya ya, bagi masyarakat, bagi industri dan lain-lain sebagainya, bagi pertanian itu akan terjadi dampak yang luar biasa hebatnya ya. Dan mungkin kita nggak tahu ya, dibandingkan tsunami aja mungkin ini akan lebih hebat dampaknya, karena kalau bendungan itu sampai jebol ya, itu dari atas airnya itu ke bawah pun berapa cepatnya ya, itu mungkin kita nggak bisa bayangkan berapa kekuatan benturannya. Nah, maka untuk itu ya pemerintah ya sebenarnya sudah membuat guidance-nya ya, aturan-aturannya ya, bagaimana supaya kita bisa menjalankan pengamanan bendungan itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi pada presentasi pagi ini ya ada 4 lah yang akan saya sampaikan ya. Pertama peraturan-peraturan yang terkait dengan pengamanan bendungan ya, peraturan perundang. Kemudian kenapa kita buat peraturan-peraturan tersebut ya? Apa sih dasarnya kita membuat peraturan tersebut ya? Kemudian lingkup dari pengaturan keamanan bendungan itu seperti apa? Ya? Kemudian kewajiban pemilik pengelola bendungan terkait dengan keamanan bendungan itu seperti apa? Ya? Nah, nanti ya ini sebagai dasar training yang akan kita lakukan selama 2 hari ini. Karena di sini sebenarnya banyak hal-hal yang akan dikupas lebih dalam pada sesi-sesi berikutnya ya. Kalau ini mungkin hanya secara dasar, tapi minimal kita mempunyai guidance ya untuk mengetahui seperti apa pengamanan bendungan itu. Sebelum kita lanjut ya, apa kita ini dulu apa? Ada quiz dulu apa? Nah, sebelum kita lanjut ya, ada quiz dulu nggak? Oh nanti aja ya, katanya nanti aja. Setelah dikasih tahu baru ditanya. Nah ini udah enak nih, tak kasih tahu dulu baru ditanya ya. Nah ini yang terkait dengan peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan bendungan ini ya ada 4 ya. Ada 4 ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air ya. Undang-undang ini baru direvisi menggantikan Undang-Undang 7 tahun 2010 ya. Ini sebagai dasarnya ya. Kemudian ada peraturan Menteri PUPR ya. Nomor 27 ya, PRT 2015 tentang bendungan ya. Di mana di situ menurut pasal 2 ya, peraturan materi tersebut disebutkan bahwa dalam pasal 2 peraturan menteri tersebut ya disebutkan bahwa
pembangunan dan pengelolaan bendungan harus dilaksanakan berdasarkan konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai norma, standar, pedoman maupun manual. Kemudian ada peraturan Menteri PUPR nomor 72 ya tentang keamanan bendungan sendiri ya. Dan kemudian ada pedoman keamanan standar konstruksi bangunan SKBI 17.1.710 tahun 1987 ya. Nah, di samping itu juga ada beberapa peraturan perundangan yang terkait yang harus dipatuhi dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan. Antara lain ada Undang-Undang RI nomor 32 ya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pembangunan bendungan ini tidak terlepas dari lingkungan hidup ya. Kemudian ada juga Undang-Undang RI nomor 18 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ini juga dikaitkan dengan pembangunan bendungan ya. Ada lagi Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi ya. Kemudian Undang-Undang nomor 24 tentang penanggulangan bencana ya. Itu mengatur antara lain ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan. Itu nanti akan tertuang dalam aturan-aturan maupun prosedur-prosedur yang ada di pengelola ya. Kemudian ada juga peraturan pemerintah RI nomor 54 ya, tentang perubahan ketiga atas peraturan RI nomor 29 tahun 2000 ya, tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, antara lain mengatur ya, kontrak kerja konstruksi harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia ya. Perencanaan kerjaan konstruksi harus dengan risiko tinggi, harus sesuai dengan studi kelayakan maupun perencanaan dan disahkan oleh instansi yang berwenang ya. Jadi intinya untuk membangun ini memang tidak mudah ya, banyak hal-hal yang harus kita penuhi ya. Ini mungkin dari aturan, dari sisi aturan ya. Kemudian maksud dan tujuan ya, maksud dan tujuan pengaturan keamanan bendungan ya. Jadi kenapa untuk membangun ya bendungan ini kita mengatur sekali ya keamanan bendungan itu ya. Yang pertama ya, karena pembangunan dan pengelolaan bendungan itu harus dilaksanakan secara tertib ya. Jadi untuk membangun ya, untuk kalau kita mau membangun bendungan ya, nggak bisa sembarangan ya. Artinya banyak hal-hal yang akan terdampak pada saat kita membangun bendungan tersebut ya. Seperti yang tadi diatur dalam aturannya, ada dampak lingkungannya, ada dampak sosial kemasyarakatannya, ada dampak teknisnya ya, ada dampak bencananya dan lain-lain ya. Jadi untuk membangun bendungan ya, itu memang perlu diatur. Perlu diatur. Jadi sebelum dibangun pun bendungan itu sudah banyak hal-hal yang harus diatur di sana. Banyak hal yang harus diperhatikan, banyak aspek yang harus masuk dalam rencana pembangunan itu. Nah itulah kenapa kita mengatur keamanan bendungan. Kemudian dan pengelolaannya juga harus diselenggarakan dengan tertib ya, pembangunan dan pengelolaan. Jadi setelah dibangun dengan banyak sekali persyaratan, banyak sekali aspek yang dilihat ya. Pada saat pengelolaannya pun ya itu harus dilaksanakan dengan tertib ya. Siapa yang berhak mengelola, ya, bagaimana perlakuan pengelola, apa yang harus disyaratkan untuk menjadi pengelola, itu semuanya harus diatur. Jadi nggak bisa sembarangan orang ya, nggak bisa sembarangan orang diminta untuk menjadi pengelola bendungan ya. Seperti misalnya Bank Mandiri disuruh mengelola bendungan nggak boleh kan, atau jangankan Bank Mandiri, Wika disuruh mengelola bendungan, Wijaya Karya nggak bisa ya. Karena ada persyaratan-persyaratan khusus ya yang harus dimiliki oleh mengelola bendungan ya. Makanya harus diserahkan dengan tertib. Itu kenapa harus diatur. Kemudian desain dan konstruksi harus secara teknis layak. Nah, ini juga dari awal ya. Jadi pada saat kita mau merencanakan pembangunan saja ya, banyak sekali aspek yang kita lihat. Aspek lingkungan, aspek sosial masyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam desain ya. Desainnya pun benar-benar harus bisa disesuaikan. Desainnya harus mengacu kepada semua standar-standar yang ada. Itu juga baru desain ya. Setelah desain kita akan melakukan konstruksi ya. Konstruksi pun demikian ya.
harus ada aturan-aturan yang menjaga bahwa konstruksi bendungan ini benar-benar harus dilaksanakan dengan benar ya. Mungkin beda dengan rumah ya, kita bangun rumah atau bangun gedung ya. Memang semuanya memang harus sesuai dengan standar ya. Tapi kalau dengan bendungan ini ya, ini luar biasa, akan lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Kalau kita membangun satu gedung ya, misalnya terjadi keruntuhan atau pada saat gempa gedungnya runtuh ya, mungkin dampaknya hanya di sekitar situ ya. Tapi bagaimana kalau bendungan? Kalau bendungan itu yang runtuh ya, runtuhnya di Jatiluhur ya, dampaknya sampai ke Jakarta. Makanya itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga ya, aman dalam pengelolaannya, sehingga risiko kegagalan bendungan dapat dicegah dikurangi. Jadi pengamanan bendungan ini diatur ya, agar kita mengelola bendungan itu juga meyakinkan bahwa kegagalan itu dapat dicegah. Nah, itulah untuk gunanya diatur ya. Jadi sebagai pengelola bendungan, untuk pengelolaan bendungan itu banyak sekali aturannya, banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya, banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita amati, yang harus kita evaluasi, yang harus kita laporkan. Nah, itu semua diatur dalam pengaturan keamanan bendungan ya. Kemudian sehingga dapat memberi jaminan keamanan bendungan itu dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat di hilir bendungan. Nah, itu gunanya kita atur ya. Jadi kalau adanya bendungan tapi orang merasa tidak aman, merasa orang tidak nyaman di bawahnya karena mereka berpikir sewaktu-waktu akan terjadi bencana, nah itu bahaya. Itu tidak memberikan ketenangan kepada masyarakat. Makanya pengaturan keamanan bendungan itu harus bisa menjamin bahwa masyarakat yang ada di hilirnya tidak perlu khawatir ya, walaupun ada bendungan ya, tapi insya Allah dengan kita melakukan semua yang ada dalam pengaturan-pengaturan itu ya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya. Nah, ini lingkup pengaturannya ya, lingkup dari pengaturan bendungan ini ya. Sebenarnya memang ada dua sih yang diatur. Itu secara garis besar itu ada dua ya. Pembangunannya ya itu diatur ya. Mulai dari persiapan. Persiapan tadi menyangkut dengan studi lingkungannya, sosial kemasyarakatannya ya, dan lain-lainnya, sampai ke desain ya, sampai ke fungsi. Sebenarnya itu yang diatur ya. Kemudian pengelolaannya, jadi cuma dua sih sebenarnya yang diatur ya. Tapi begitu, walaupun hanya dua ya, sangat banyak parameter-parameter yang akan diatur ya. Nah, kepada siapa saja aturan ini diterapkan ya? Kepada siapa saja aturan bendungan ini akan diterapkan? Bilang itu ya, kayaknya. Lanjut, coba di sedikit. Nah, jadi kepada siapa sih peraturan keamanan bendungan ini diberlakukan ya? Kalau tadi kita lihat lingkupnya semuanya ada dua ya, mulai dari pembangunan sampai dengan pengelolaan ya, bendungan serta waduknya ya. Kepada siapa bendungan ini, aturan ini diberlakukan ya? Yang pertama ya, kalau ada bendungan yang tingginya 15 meter ya, diukur dari dasar bendungan ya, mereka wajib untuk mengikuti aturan ini ya. 15 meter, jadi bayangkan ya, kalau ada bendungan yang tingginya 15 meter ya, diukur dari dasar fondasi yang terdalam ya, mereka wajib mengikuti aturan ini. Kita nggak pedulikan panjangnya berapa ya, tidak mempedulikan panjang bendungan itu berapa, tapi kalau tingginya 15 harus wajib ya. Ada juga bendungan yang kedua ya, bendungan yang tingginya antara 10 meter sampai 15 meter ya, diukur dari dasar fondasi ya. Ini juga berlaku aturan tersebut ya. Namun demikian ada syaratnya lagi ya.
Yang pertama, panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter. Ya. Jadi kalau bendungan itu tingginya 10 sampai 15 meter, ya, itu panjangnya 100 meter berlaku nggak aturan ini? Nggak berlaku ya. Kemudian kalau bendungan itu walaupun tingginya 10 sampai 15 meter, ya, mempunyai daya tampung minimal 500.000 meter kubik. Ya. 500 meter kubik itu juga sudah harus mengikuti standar-standar yang ada dalam peraturan keamanan bendungan, ya. Walaupun mungkin puncak bendungannya nggak sampai 500 meter, ya. Tapi kalau airnya tampungannya itu 500.000 meter kubik, ya, itu sudah harus mengikuti, ya. Nah, atau ya bendungan itu mempunyai debit banjir maksimal, ya, yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 meter kubik per detik. Nah, jadi kalau ada bendungan, ya, yang mempunyai debit banjir maksimalnya 1.000 meter kubik per detik, ya, itu harus mengikuti aturan-aturan keamanan bendungan. Kemudian yang ketiga, ya, bendungan yang mempunyai kesulitan khusus dalam fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru atau bendungan yang punya kelas bahaya tinggi, ya. Ini juga harus ikut, ya. Jadi walaupun nanti bendungan itu tidak mempunyai dimensi ataupun kriteria-kriteria seperti yang di atas, ya, tapi kalau mereka mempunyai kriteria seperti ini, mempunyai fondasi khusus, ya, atau didesain dengan mempunyai teknologi baru, ya, yang mungkin belum teruji, ya, belum ada, yang belum pernah dibangun, ya, atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya sangat tinggi, ya, itu tetap harus mengikuti peraturan keamanan bendungan. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin silahkan aja dulu supaya kita lebih interaktif, ya. Saya berharap di setiap sesi lah dari training ini, ya, semua peserta itu bisa interaktif dalam mendengar, ya, berdiskusi, ya. Jadi sebelum lanjut, ya, saya berharap ada kira-kira yang mau ditanyakan, ya. Ada kira-kira yang mau yang tadi kurang jelas atau kira-kira ada yang menarik untuk ditanyakan, silakan, ya. Kita buka aja dulu sesi. Jadi biar ini lebih lebih hangat tentunya diskusinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Saya suka mendengar tentang umur dari bendungan. Mungkin yang dimaksud umur atau usia bendungan ini apakah usia dari operasinya, apakah terkait dengan konstruksinya. Nah, Kak, seandainya dari usia bendungan itu mengenai dengan operasinya itu gimana, untuk ada upaya-upaya apa sekiranya yang bisa memperpanjang usia dari bendungan itu tersebut, Pak? Ini itu Pak pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih, ya, pertanyaannya, ya. Sebenarnya nanti mungkin akan ada sesi, tapi biar saya jawab aja lah, ya. Jadi intinya, ada yang tahu nggak apa beda bendungan dengan bendung? Bendungan dengan bendung. Kalau seperti Jatiluhur ini bendungan apa bendung? Bendungan, Pak. Bendungan, Pak. Kira-kira apa jelasnya? Kalau curug apa itu? Curug bendung, Pak. Bendung, ya. Kalau curug bendung, Pak. Kira-kira apa yang kira-kira bedanya apa? Yang terlihat saja lah, nggak usah jauh-jauh, ya, kelihatan. Kalau bendungan itu, ya, lebih ke mempunyai daya tampung, daya tampung, ya. Tapi kalau bendung, ya, sebenarnya fungsinya hanya untuk meninggikan dan mengatur air. Air. Itu sebenarnya beda. Jadi kalau kita lihat, ya, bendungan itu mempunyai daya tampung karena dia menampung air, ya. Nah,
Mungkin kalau saya pikir ya, kalau bendungan itu usianya ya sebenarnya lebih tergantung kepada laju sedimentasi yang kepenuhan dari bendungan itu ya. Nah, jadi bendungan itu kan air mengalir masuk ke bendungan ya. Nah, air itu membawa sebenarnya bukan hanya air ya, tapi ada sedimentasi ya yang nanti akan mengendap di bawah bendungan ya. Sehingga nanti volume dari bendungan itu, volume tampungan dari bendungan itu makin lama makin turun ya. Dan mungkin pada satu waktu tertentu akan habis ya. Akan habis teman-teman. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan bagaimana supaya itu lebih lama ya, lebih lama. Nah, kita bisa lihat contoh saja ini. Dulu bendungan Jatiluhur ya diperkirakan umurnya berapa tahun? Ada yang tahu? Mungkin umur bendungan Jatiluhur ini waktu dibangun. Waktu dibangun berapa tahun? Kurang lebih 300 tahun, Pak. Pada saat dibangun. Pada saat dibangun. 90 tahun. Nah, pada saat dibangun itu itu kan umur teknis itu sekitar 100 tahun ya. 100 tahun jadi tapi ya dengan adanya Cirata Saguling sekarang itu sudah ditambah umurnya itu ditambah 200 tahun ya. Nah, artinya nanti anak cucu kita pun ya masih akan menikmati nih mungkin cicit kita masih akan menikmati masih panjang usianya. Artinya sebenarnya kita bisa memperpanjang usia bendungan itu ya kalau kita bisa menghambat laju sedimentasi yang masuk ke bendungan ya. Menghambat laju sedimentasi yang masuk ke bendungan itu. Dengan demikian maka umur bendungan itu akan bertambah. Nah, cara menghambat laju sedimentasi itu ya macam-macam sebenarnya. Bisa dengan kita melakukan ya pengerukan di semua sumber-sumber air ya, di semua anak sungai-sungai yang akan masuk ke bendungan ya. Macam-macam caranya. Misalnya kita dengan membuat cek dam misalnya di anak-anak sungai kecil ya yang akan nantinya masuk ke Citarum, kita buat cek dam sehingga sebelum sedimentasi masuk ke Citarum sudah tertahan dulu di sana ya. Nah, itu mungkin salah satu cara-cara kita memperpanjang umur teknis dari bendungan. Dan pembangunan waduk kaskade itu pun ternyata ya memperpanjang umurnya gitu ya. Jadi mungkin ada banyak cara ya untuk memperpanjang umur teknis dari bendungan ya. Mungkin itu ya jawabannya ya. Nanti mungkin pada saat sesi yang lebih mendalam ya, pendalaman ya, saya pikir bisa ditanyakan lebih detail ya. Lebih detail lagi ya, karena kalau saya jelaskan sekarang detailnya ya, terlalu banyak detail nanti yang trainer-trainer yang di pendalaman malah nggak kebagian bahan. Demikian terima kasih pertanyaannya ya. Silakan ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Kalau tidak ya mungkin kita lanjut aja ya sedikit lagi ini bahannya ya. Karena waktunya sudah 1 jam ya. Sedikit lagi ya. Nah, seperti tadi coba kita balik dulu ke halaman sebelumnya ya. Jadi bendungan itu ya, lingkup keamanan bendungan itu ada 2 sebenarnya kan, pembangunan dan pengelolaan bendungan. Nah, ada lagi halaman sebelumnya coba. Ya, halaman sebelumnya coba. Jadi di setiap bendungan di mana tadi di undang-undang itu di setiap aturan harus jadi intinya ya saya lupa tadi di mana ditulisnya ya. Jadi di setiap bendungan ya, di setiap bendungan itu harus ada pengelola ya. Ya, setiap bendungan harus mempunyai pengelolanya ya, dengan standar-standar yang sudah diatur ya dalam aturan-aturan ya. Nah, kebetulan ya untuk bendungan Jatiluhur sudah ada pengelolanya belum? Sudah ada ya, Perum Jasa Tirta II ya. Perum Jasa Tirta II lah yang ditunjuk sebagai pengelola bendungan itu sendiri ya. Jadi kita mendapatkan tugas yang sangat besar dan sangat berisiko kalau kita tidak mengikuti aturan. Jadi ya, lanjutlah. Ya. Nah, kita sebagai pengelola bendungan ya, jadi PJT 2 ini sebagai pengelola bendungan ya, apa yang diwajibkan ke kita ya?
tanggung jawab untuk menjadi pengelolaan bendungan ya itu ada di tangan PJT 2 sekarang ya, dengan kita diserahkannya ya. Nah, sebagai itu kita harus melakukan apa kewajiban kita ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan pedoman OP-nya ya, dan rencana RTD-nya. Tadi juga sudah ada dalam aturannya. Jadi bagaimana kita harus mempunyai pedoman operasi dan pemeliharaan terhadap bendungan maupun bendung yang kita kelola ya. Bagaimana kita melakukan operasionalnya ya, bagaimana pemeliharaannya ya. Itu harus ada standar operasi dan pemeliharaannya, prosedurnya ya. Dan mudah-mudahan kita sudah mempunyai itu ya. Kemudian pada saat terjadi tindak darurat ya, seperti apa ya, kita juga harus punya dokumennya. Apa yang akan kita lakukan pada saat terjadi kondisi darurat ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah kita punya pedoman, prosedur ya, dan punya RTD-nya ya, kita harus laksanakan ya. Kita laksanakan apa-apa yang ada di prosedur tadi, di operasinya apa yang harus kita lakukan ya. Pemeliharaannya apa yang harus kita lakukan, ya. Pemantauannya apa yang harus kita lakukan ya. Itu harus kita lakukan semua ya. Dan yang kita lakukan itu harus dilaporkan secara berkala ya. Dilaporkan semua kegiatan yang kita lakukan itu dilaporkan ke Direktorat Bina OP dan Balai Teknik Bendungan ya. Jadi memang berat tugas kita ya. Jadi kita ada dokumennya ya. Nanti kita harus melaksanakan apa-apa yang ada dalam dokumen itu. Dan apa yang ada dokumen itu ya, memang semua harus kita laksanakan ya. Semuanya harus sesuai dengan operasi dan standar operasi dan prosedur yang kita laksanakan itu. Jadi pada saat kita melaporkan itu di sana juga akan dicek ya. Benar nggak yang kita lakukan ini ya? Mungkin kita dalam standar operasi kita menyatakan kita harus melakukan pemantauan rutin dan berkala 1 bulan sekali ya. Nah, kenyataannya kita melakukan hanya 1 tahun sekali atau 2 bulan sekali. Itu juga tidak benar ya. Nah, makanya setiap kegiatan kita itu dimonitor oleh kementerian ya melalui Direktorat Bina OP dan Balai Teknik Bendungan ya. Itu operasi dan pemeliharaan. Termasuk juga pemeriksaannya ya. Kita laksanakan pemeriksaan rutin, yaitu ada yang harian ya, ada yang tahunan ya, ada yang bahkan 5 tahunan, ada yang khusus ya. Semuanya harus kita lakukan ya. Seperti kita melakukan pengeringan tail race ya. Itu pemeriksaan rutin sebenarnya, tapi memang jangka waktunya panjang ya. Hasil-hasil dari pemeriksaan itu ya juga kita laporkan pada Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina OP dan Balai Teknik Bendungan ya. Kemudian ada pemantauan ya. Kita harus mengadakan ya, ini juga penting ini ya. Jadi peralatan instrumentasi bendungan wajib kita yang mengadakan ya. Banyak sih alat-alat instrumentasi bendungan, itu adalah kewajiban kita. Kita yang harus memiliki, kita harus mengadakan ya. Setelah kita adakan ya, kita pantau, kita amati, dan kita jaga supaya jangan rusak ya. Karena sekali rusak ya, memberikan informasi yang salah ya, dan bila terjadi sesuatu itu akan menimbulkan masalah yang sangat besar ya. Kemudian mengatur agar bendungan selalu dalam pemantauan petugas ya. Nah, ini juga penting ya. Harus mengatur bendungan selalu dalam pemantauan petugas ya. Petugasnya seperti apa ya? Petugas apa yang ada? Semua orang yang bertugas dalam pengawasan bendungan ini sebenarnya harus mempunyai sertifikat ya. Termasuk kepala divisinya ya, termasuk manajer-manajer yang ada dalam struktur unit pengelola bendungan ini ya. Nah, kemudian melaksanakan penghapusan fungsi bendungan dengan ini mungkin di ujung-ujungnya ya, kita nggak akan melakukan ini ya, karena kalau bendungan ini dihapus fungsinya berarti mungkin memang sudah habis ini, sudah penuh tampungannya ya. Inilah yang kita harus lakukan, menjadi kewajiban kita sebagai pengelola bendungan ya. Nah, salah satunya tujuan training ini juga kita mendapatkan orang-orang yang bertugas dalam melaksanakan tugas untuk mengelola bendungan ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti dengan pengelolaan bendungan ya. Mungkin demikian ya secara singkat ya yang dapat kami sampaikan ya. Dan pada sesi-sesi berikutnya ya
pasti akan lebih berkembang lagi ya, nanti akan lebih detail dibahas ya. Seperti apa nanti pengelola bendungan itu, seperti apa nanti strukturnya, bagaimana sih orang-orang yang mengelolanya ya. Mungkin di sini banyak pertanyaan-pertanyaan teknis yang juga silahkan ditanyakan nanti pada saat pendalaman. Misalnya seperti apa yang namanya puncak bendungan ke atas ya, dari dasar bendungan sampai puncak bendungan itu dari mana mengukurnya kan, apa alat-alat instrumen itu yang diperlukan ya, apa jenis-jenis pemantauan yang dilakukan ya, apa jenis pemeliharaan rutin yang dilakukan, nanti juga akan ada dalam sesi-sesi berikutnya ya. Mungkin demikian ya yang dapat kami sampaikan ya. Silahkan kembali ini kalau ada yang bertanya ya, kalau ada pertanyaan ya, silahkan ya, atau ada yang mau disampaikan ya, mau berdiskusi juga silahkan ya. Demikian. Pak, masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Saya Rahman. Terkait pengamanan bendungan, Pak. Salah satunya tadi kan pengendapan bendungan. Nah, salah satu faktor utama untuk pengendapan bendungan Jatiluhur itu kan KJA nih, Pak. Bagaimana? Suaranya kurang jelas ya terdengarnya, coba mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak Rahmat. Terkait pengamanan bendungan juga nih, Pak. Kan salah satunya tadi ada pengendapan nih, Pak, di Jatiluhur. Nah, salah satu sumbernya itu mengenai KJA, Pak. Nah, itu langkah apa sih untuk kedepannya untuk pengamanan bendungan terkait KJA? Oke, terima kasih Pak. Jadi ini ya, ini pertanyaan bagus ya menurut saya ya. Artinya sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pengelola bendungan ya untuk supaya sedimennya nggak masuk, sampahnya nggak masuk, sehingga kondisi bendungan kita itu tetap terjaga kan gitu kira-kira ya Pak Rahmat ya. Ya. Nah, kita sebagai pengelola bendungan ya sebenarnya banyak sih yang harus kita lakukan di hulu itu ya. Misalnya ya, tadi saya sudah pernah sampaikan ya, kita melakukan konservasi itu juga salah satu cara kita menangani ya. Kemudian yang pasti ya, kita juga harus berupaya ya mengurangi sedimen yang masuk ke dalam waduk ya. Jadi mengurangi sedimen yang masuk ke dalam waduk itu ya macam-macam caranya ya. Bisa kita melakukan galian lumpur ya, galian pasir atau galian mengurangi sedimen yang ada yang akan menjadi sumber yang akan masuk ke dalam waduk ya. Itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, sebenarnya ya yang paling utama ya, apakah ada biayanya untuk itu ya? Ada biayanya untuk itu ya. Nah, sebenarnya ada ya. Bagaimana kita mengeluarkan biaya? Karena kalau kita melakukan itu pasti biaya sangat besar ya. Kita harus mengeruk ya sungai-sungai yang akan membawa sedimen ke dalam waduk ya. Kalau nggak kita keruk mungkin kita nggak sadar itu perlahan masuk terus ke dalam waduk. Tapi kalau kita sudah kurangi ya bisa keluar, bisa terhindar tidak masuk ke dalam waduk. Juga kita membuat check dam ya. Check dam itu bermanfaat sekali ya karena sungai-sungai kecil ya yang masuk ke dalam Citarum itu terutama ya itu banyak sekali, mungkin lebih dari ratusan ya. Semua sungai itu buat sedimen ya. Bagaimana supaya kita bisa menghindari sedimen itu kan nggak mungkin juga kita membawa alat-alat besar mungkin ke sungai-sungai kecil itu ya. Itu salah satunya dengan kita membuat check dam ya. Check dam itu artinya membuat aliran air itu mengendap ya, melambat sehingga terjadi pengendapan. Jadi begitu setelah lewat dari check dam ya air itu akan lebih bersih ya. Pengendapan maupun sedimentasinya turun di sana ya. Nah, dan itu memang perlu biaya yang besar. Kita akui ya. Nah, dari mana sebenarnya biaya itu ya? Itu adalah harusnya dari orang-orang yang dapat manfaat dari air itu. Itu mereka harus membayar ya. Makanya kita berharap nih, mudah-mudahan ya orang-orang yang dapat manfaat, mendapatkan keuntungan ya dari menggunakan manfaat air ini ikut bertanggung jawab ya. Tanggung jawabnya nggak usah ikut-ikut mengangkat sedimennya ya, tidak usah ikut membuat check damnya ya. Cukup mereka membayar BJPSDA ya, mereka membayar BJPSDA ya, dan hasil dari BJPSDA itu akan kita gunakan seperti yang diharapkan oleh Pak Rahmat tadi ya. Dan kita berharap ya kalau itu bisa kita lakukan,
insya Allah bendungan Jatiluhur ini akan panjang umurnya ya. Begitu kita kira-kira Pak Rahmat ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan ya? Jadi ya. Izin Pak, saya tanya Pak. Silakan. Pak Aswin ya? Iya Pak. Oke. Di kewajiban pengelola bendungan kan di poin F itu kan ada penghapusan fungsi bendungan ya. Ya. Nah, di PJT kan bendungan bukan cuma di Juanda aja Pak, ada Kamojing. Nah, itu relatif sudah tua ya. Kemudian fungsinya juga sudah berkurang dan sudah ada kerusakan yang mungkin mengkhawatirkan. Pertanyaannya apakah mungkin PJT menghapuskan bendungan Kamojing karena mungkin persyaratan keamanannya semakin berkurang? Ya. Terima kasih Pak Aswin pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini penghapusan fungsi bendungan terlebih dahulu sebenarnya menyiapkan desain penghapusannya. Jadi sebenarnya bukan hanya desain penghapusan ya. Sebenarnya kita harus benar-benar melihat ya, apakah bendungan itu benar-benar tidak bisa berfungsi lagi ya, atau mungkin masih bisa dilakukan rehabilitasi maupun normalisasi ya terhadap bendungan itu ya. Tapi mungkin kalau untuk bendungan Kamojing ya, saya mungkin tidak tahu pasti ya. Tapi kalau melihat memang dari laporan maupun fungsinya ya, yang memang sudah menurun ya, sewajarnya mungkin kita harus segera ya melakukan studi ya, apakah memang itu satu yang mungkin dihapuskan ya, kita studi. Kalau dihapuskan akan berdampak seperti apa? Karena memang bendungan Kamojing itu kalau saya nggak salah masih ada fungsinya ya. Tapi memang harus dihitung dulu ya. Harus kita siapkan dulu kajiannya, kita siapkan dulu desainnya kalau misalnya itu dihapuskan ya, seperti apa ya. Dan kalau memang benar ya, ternyata memang itu layak untuk dihapuskan, baru bisa kita lakukan ya. Tapi itu bisa menjadi satu usulan menurut saya ya, suatu usulan ya. Kalau kita melihat fungsi-fungsinya memang secara fungsi juga tidak berfungsi. Mungkin daerah yang dialirinya pun mungkin tidak ada lagi, misalnya kan daerah irigasinya mungkin sudah berkurang atau mungkin sudah berubah menjadi perumahan ya. Daya tampungnya sendiri mungkin sudah tidak ada ya. Atau infrastrukturnya juga sudah mengalami kerusakan. Bahkan mungkin ya pada saat banjir atau hujan mungkin akan menimbulkan bahaya ya. Itu mungkin bisa ya. Tapi intinya ya semua itu harus kita lakukan dengan kajian yang matang ya. Kajian yang benar-benar komprehensif ya, sehingga pada saat kita menghapuskan itu benar-benar tidak menimbulkan masalah. Mungkin demikian Pak Aswin ya. Saya tidak tahu sih kondisi bendungan Kamojing itu ya, tapi kalau menurut saya kalau memenuhi kriteria tadi ya, fungsinya sudah menurun, irigasinya juga tidak ada, sudah berubah jadi industri sama perumahan ya. Infrastrukturnya juga ada kerusakan dan bahkan dapat menimbulkan bahaya. Tampungannya juga sudah berkurang. Kalaupun dinormalisasi atau digali, sawah yang dialiri pun juga sudah nggak ada gitu ya. Ya kenapa harus kita pertahankan? Mungkin seperti itu mungkin masuk Pak Aswin ya. Tapi itu memang harus dibuktikan dengan kajian dan studi yang komprehensif ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Dari pertanyaan ya. Ada Pak. Ya silakan Pak Nur Zamzam. Ya, ini Pak terkait masalah pemeliharaan Pak. Sekalian aja Pak mumpung ini ya ada pelatihan. Yang mana memang di perairan sekarang Pak untuk masalah EG Pak, eceng gondok ya Pak. Itu kita melakukan pengangkatan setiap harinya Pak. Nah setiap harinya itu kurang lebih 500 kubik per hari Pak. Nah sementara untuk pertumbuhan eceng tersebut juga memang banyak sekali Pak. Kita waktu tahun 2020 itu di bulan Mei Pak, kondisi eceng udah saya mapping Pak. Untuk total keseluruhan itu kurang lebih 350 hektar Pak. Nah dengan
350 hektar itu Pak, dalam 52 hari itu berkembang biak Pak, si eceng tersebut. Nah, sementara kita untuk pengangkatan hanya mampu 500 kubik per hari. Nah, kalau diasumsikan ketebalan eceng itu 20 cm Pak, maka kita dalam 1 hektar kita hanya mampu 4 hari Pak, dalam 1 hektar Pak untuk mengangkat. Sementara pertumbuhan eceng tersebut itu dalam 52 hari dengan luasan 350 hektar itu akan semakin hari akan semakin bertambah karena jomplangnya pengangkatan Pak dengan pertumbuhan. Nah, apa langkah yang memang kita harus lakukan supaya lebih optimal Pak dengan kondisi tersebut Pak? Dan alhamdulillah memang minggu-minggu kemarin Pak untuk pengadaan alhamdulillah udah diadakan Pak dan udah ada di lokasi Pak. Cuman menunggu BA serah terima aja. Cuman memang untuk pelaksanaannya mungkin di bulan Oktober Pak. Nah, tapi memang itu juga untuk pengangkatan dimaksimalkan kemungkinan dalam per hari itu hanya 2 hektar Pak. Itu Pak. Dalam artian posisinya tidak 500 kubik per hari Pak. Itu kemungkinan sekitar 4.000 kubik per hari Pak kalau alat tersebut berjalan semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, dengan kondisi pertumbuhan yang memang sangat banyak ini Pak, ini gimana Pak supaya karena memang saya mengkhawatirkan untuk kondisi pendangkalan gitu ya Pak ya, sedimentasi dari eceng juga mungkin akan semakin banyak dan kadar kualitas air juga mungkin terganggu Pak. Ya mungkin itu Pak yang saya tanyakan Pak, kira-kira seperti apa supaya lebih optimal dalam kedepannya Pak menangani masalah EG ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Zamzam ya. Jadi intinya ya, pertumbuhan eceng gondok ini lebih cepat dari kecepatan kita mengambil gitu ya Pak Nur Zamzam ya. Ya betul Pak, betul sekali Pak. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya ada 2 caranya cuma Pak Zamzam ya. Yang pertama ya, kita harus menambah alat ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kita tinggal hitung ya, berapa sih sebenarnya harus kita angkat per hari supaya kita lebih cepat dari pertumbuhannya. Jadi kita harus mengangkat lebih cepat dari pertumbuhannya per hari. Kita harus mengangkat eceng gondok lebih cepat dari pertumbuhannya. Itu yang pertama kan? Ya betul Pak. Ya. Artinya alat yang kita gunakan sekarang ya, walaupun kita mungkin sudah punya 2 harvester ya, ada 2 ya kalau salah ya. Ada 2 Pak, ya betul. Nah, itu masih jauh lebih jauh dari cukup, kira-kira gitu Pak Nur Zamzam ya. Ya, iya Pak. Nah itu mungkin yang pertama. Pertama, bagaimana kita mempunyai alat ya, yang lebih besar dari pertumbuhannya. Itu yang pertama ya. Tapi kan mahal ya, mahal. Belum tentu kita bisa beli setiap tahun ya. Kemudian saya tolong nih ya, bertitiplah ke teman-teman dari OP yang di sana di WL 4 ya. Karena kalian yang tahu di lapangan, ada nggak coba cari metode lain yang bisa kita gunakan ya, metode lain supaya eceng gondok itu bisa kita buang ya, tapi lebih cepat ya dengan menggunakan alat. Kita sudah tahu nih, kita menggunakan alat pun ternyata udah punya 2 alat pun masih jauh sih, masih belum apa-apa ya, baru cuma 2000 kubik kita sehari kan, padahal pertumbuhannya jauh lebih cepat dari itu. Jadi kayaknya kita nggak mungkin memakai alat ya. Nah ini sebenarnya saya kaitkan lagi nih ya, Kita pernah dengar akhlak nggak? Apa itu akhlak? Core value kan, core value dari BUMN ya. Nah akhlak ini meminta kita ya, salah satunya ya, akhlak itu amanah, ya, kompeten, harmonis ya, adaptif ya. Nah saya garis bawahi adaptif nih ya. Apa supaya tahu akhlak itu apa? Adaptif, apalagi loyal, adaptif dan kolaboratif ya akhlak itu ya. Loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, adaptif ini sebenarnya ya, kita berharap pada saat ketemu hal-hal yang di luar kebiasaan ya, kita bisa beradaptasi ya, kita bisa berinovasi ya. Nah itu namanya adaptif. Jadi saya titip nih ke teman-teman ya, yang paling tahu di sana, paling tahu di lapangan ya. Kalau kami di sini, kalau saya di sini begitu dilaporin seperti itu ya, saya akan berpikir bagaimana alatnya kita tambah dan tolong cari metode lain ya, metode lain dalam kita bisa membuang eceng gondok atau menghentikan laju pertumbuhannya. Cara membuangnya dengan cara yang lebih cepat ya. Dan bagaimana mungkin kita
kalau tadi pertumbuhannya bisa 10.000 kubik per hari ya, kita cuma bisa ngangkat 2.000 ya. Bagaimana supaya kita bisa membuat pertumbuhan itu menjadi 1.000 sehari ya, kita pikirkan ya. Memang kita nggak mungkin ya memikirkan dalam satu saat ya, dalam satu waktu tertentu ya. Tapi kalau kita sudah berpikir seperti itu ya, ini Pak Zamzam luar biasa nih menurut saya. Dia mulai berpikir bagaimana sih supaya, tapi dengan Pak Zamzam berpikir seperti itu ya, saya berharap muncul ide-ide ya. Karena kita sudah tahu kan, kita sudah tahu bahwa akan ada masalah ya. Kalau kita tahu ada masalah itu pasti kita akan memunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah itu ya. Nah itu mungkin menurut saya Pak Zamzam ya, itu satu tantangan bukan hanya bagi direksi, bukan hanya bagi DOP ya, bukan hanya dari keuangan ya, tapi bagi kita semua ya, bagaimana kita nanti secara adaptif ya, kita berinovasi ya, kita bisa menyesuaikan diri ya dengan kondisi-kondisi yang sebenarnya di luar kendali kita ya. Bagaimana itu bisa terkendali ya. Mungkin itu Pak Zamzam ya. Saya berharap teman-teman di Lempat juga di samping berpikir untuk menambah alat ya, tapi juga ada inovasi-inovasi lain bagaimana supaya eceng gondok ini bisa kita atasi ya. Ya dengan 2 cara tadi, menghambat pertumbuhannya dan mencari cara yang lebih efektif, lebih cepat membuangnya. Mungkin demikian Pak Zamzam. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini saya tantang aja nih Pak Zamzam nih ya, kan Pak Zamzam sudah menyampaikan pertanyaan bagus nih ya, dan saya lihat itu sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada inovasi yang Pak Zamzam ingin lakukan. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu ya, karena kalau kita tahu masalah ya, berarti kita berpikir bagaimana menanggulangi masalah itu. Ya. Nah ini udah tahu masalahnya. Ya Pak, memang begini Pak. Saya juga kalau melihat dari sisi pengangkatan, ya pesimis lah Pak ya dengan kondisi alat yang memang ada saat ini Pak. Walaupun memang sudah ditambah, tapi saya berpikir memang karena banyaknya luasan eceng gondok ini di perairan Pak. Ya saya berpikirnya begini Pak. Pada saat TMA tinggi gitu ya Pak ya, saya berpikir dilakukan penyekatan Pak di sekitar pulau-pulau atau di pinggiran-pinggiran danau. Jadi pada saat begitu penyekatan itu semuanya sudah dilakukan di masing-masing lokasi. Nah begitu TMA surut Pak, nah itu akan kekeringan Pak. Nah itu salah satunya Pak yang saya lihat ya Pak ya, untuk kondisi ke depan lah gitu Pak. Makanya ya memang intinya sih untuk melakukan penyekatan juga tidak gratis ya Pak ya, mungkin perlu anggaran di situ Pak. Nah cuman memang mungkin ya Pak dengan cara seperti itu, dengan kita melakukan penyekatan, jadi si eceng gondok juga udah terisolasi gitu Pak di suatu tempat gitu Pak, dan tidak ke sana kemari Pak. Ya seperti saat ini Pak, untuk angin misalkan kondisi angin dari barat ke timur Pak. Nah itu sangat banyak banget itu Pak pada saat kondisinya itu dari barat ke timur, jadi ngumpul di ujung barat Pak. Makanya kita melakukan penyekatan agar kondisi untuk yang zona-zona steril, misalkan untuk turbin, untuk ponsi dan juga untuk pariwisata itu jangan sampai eceng gondok masuk di dalamnya Pak. Makanya dari situ hanya satu mungkin Pak, penyekatan yang memang harus kita lakukan Pak. Dan penyekatan itu supaya menanti kedepannya itu lebih lebih optimal Pak. Jadi memang saya berpikir penyekatan itu ada di masing-masing zona Pak. Misalkan di Pamundingan, di Paranggombong atau di Tanggul Ubruk, Tanggul Ciganea gitu Pak. Nah pada saat nanti posisi turun, si TMA itu akan kekeringan Pak. Dalam artian dia udah di posisi darat. Nah barulah di situ kita akan menuai hasilnya Pak dari hasil penyekatan tersebut Pak. Mungkin itu Pak masukan inovasi saya ke depan Pak. Cuman memang itu tidak gratis gitu Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa Pak Zamzam ternyata ya. Jadi baru ditanyain, baru menanyakan ya, sudah muncul langsung jawabannya. Nah, itu harus dicontoh. Pak Zamzam bisa aja nanti coba matangkan lagi ya. Tepuk tangan lah buat Pak Zamzam ya. Matangkan lagi dan kepala ide-ide seperti itu bisa ditulis ya, jadi buku ya. Nanti bisa dipakai di seluruh dunia, siapa tahu kan dengan cara-cara seperti itu. Memang kalau saya lihat bagus ya, metode sederhana ya, tapi sangat bermanfaat ya. Jadi contoh telur, pernah nggak dengar cerita telur Columbus kan? Columbus itu mempunyai telur ya.
Dia bilang siapa yang bisa membuat telur ini berdiri gitu ya. Nggak ada satu orang pun yang bisa kan. Nah si Columbus bilang coba saya diambilnya telur itu, dipecahkan bawahnya, kemudian telurnya pecah dan telurnya berdiri kan. Semua orang bilang, oh cuma begitu katanya. Oh cuma begitu, saya juga bisa katanya kan. Tapi kenapa kamu nggak bisa dari tadi kan? Sebenarnya bukan bisanya, nggak bisanya, tapi idenya lah yang paling berharga, yang paling hebat kan. Nah, seperti itulah Pak Damdamnya. Ide sederhana ya, dan keluar barusan ya, waktu saya tantang ini ya, saya tantang tadi untuk carikan cara yang inovatif ya, langsung muncul ini idenya dan menurut saya itu perlu didukung. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Mario maupun Pak Edi dan Pak Endarta ya, semoga hal-hal seperti ini bisa kita dukung ya. Daripada kita beli alat mahal-mahal kan, ternyata juga nggak bisa ini ya, nggak bisa efektif ya, mungkin cari cara yang lain ya. Oke, terima kasih Pak Zamzam. Ada lagi pertanyaan? Oh, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya habis nih. Saya pikir tadi 1 jam. Habis Pak. Ini belum 1 jam ini. Hah? Udah lebih Pak. Oh, udah lebih 1 jam ya. Iya. Nah ini aja nih apa nih? Ice breaking ya, ice breaking ini ya. Saya mau nanya aja, mau humor aja nih sebenarnya. Saya nggak ada kaitan dengan ini ya. Tapi tolong siapa yang bisa menjawab nanti ya, saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti melalui Pak Ateng. Ya. Pertanyaan sederhana nih ya. Ini nggak ada kaitannya dengan bendungan ya. Nanti hadiahnya 1 kotak air minum mineral 330 liter ya. Ya. Hah? Oh ada payung juga hadiahnya ya. Ya. Ini pertanyaannya nggak ada kaitan dengan bendungan ya, tapi tolong dijawab. Jadi ada suatu kejadian ya, ada seorang pengendara mobil ya. Pada waktu itu ya, lampu jalan semua mati ya. Lampu mobilnya juga mati ya. Nggak ada satupun lampu yang hidup ya. Tapi begitu ada seorang cewek dari kejauhan ya, itu si pengemudi itu bisa melihat dengan jelas ya. Jelas sekali dia melampaikan. Nah kira-kira kenapa kok dia bisa melihat dengan jelas? Itu aja pertanyaannya. Lampu jalan itu mati semua, lampu mobilnya pun mati ya. Lampu rumah yang sekitar itu mati semua. Naluri Pak. Hah? Naluri Pak. Naluri ya. Ada lagi yang lain? Atau kemungkinan Pak karena sering melihat wanita, jadi udah terlatih penglihatannya Pak. Oh. Yang lain? Mungkin karena melihat dari kejauhan Pak atau dari atas Pak. Oke, mungkin salah semua ya. Kayaknya ada yang benar nih jawabnya. Ini pertanyaan saya yang kedua ya. Siapa yang beranggapan kejadian ini malam? Yang beranggapan kejadian ini malam siapa? Hah? Ya benar Pak. Iya Pak, ngerti Pak. Iya. Memikirkan bahwa kejadian ini malam. Iya Pak, belum tentu malam ya Pak. Padahal siang. Sebenarnya ini kejadian itu siang ya. Jadi ya langsungnya dia bisa melihat ya. Ya kalau lampu mobilnya mati ya nggak mungkin malam lampu mobil mati. Ini kan lampu jalan mati ya pasti siang ya. Lampu rumah mati pasti siang ya. Nah itu sebenarnya pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya membawa pikiran kalian itu ke arah yang lain ya. Itu salah satu itu ilmu hipnotis ya. Jadi saya sudah membawa kalian itu semua berpikir bahwa kejadian itu malam, benar itu siang ya. Mungkin itu saja ice breakingnya, berarti nggak ada yang dapat payung sama 1 kotak Jatiluhur. Tapi yang menjawab dapat ya, yang menjawab aja dapat ya. Yang sudah menjawab nanti dikasih ya. Nah, terakhir ini ada evaluasi sedikit ya. Silahkan dicatat pertanyaannya, nanti mungkin dikumpulkan saja ya, nggak usah dijawab sekarang ya. Sebutkan peraturan yang jadikan landasan hukum pengaturan keamanan bendungan. Maksud dan tujuan keamanan bendungan itu apa ya, lingkupnya apa ya. Tadi sudah ada semua ya, tinggal ditulis ya. Ini mungkin persyaratan saja ya, supaya kita lebih mengerti. Artinya kita dengan mengerti sesi pertama ini akan lebih memudahkan kita nanti untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya yang lebih sulit dan lebih dalam ya. Yang silakan dicatat ya, dan nanti jawabannya dikumpulkan aja ya. Dikumpulkan melalui ULD ya. Ditulis pakai kertas atau di apa?
ditulis pakai kertas ya, menurut dari ULD bilangnya ditulis di kertas ya. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Mudah-mudahan saya berharap semua teman-teman yang ikut dalam pelatihan ya, bisa mendapatkan yang bermanfaat ya, kemudian aplikasikannya personal sehari-hari ya, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam sehat, tidak ada apapun, terhindar dari wabah ya, terhindar dari COVID. Saya juga berharap teman-teman selalu menjaga protokol ya, menjaga protokol kesehatan, tidak berkumpul ya. Kalau berkumpul nggak apa-apa, tapi jaga jarak ya, pakai masker ya, setelah itu cuci tangan ya, jaga kebersihan ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar protokol itu, termasuk di dalam kantor maupun di luar kantor ya. Karena kalau kita di dalam kantor kita protokol tapi di luarnya tidak ya, sama aja bohong. Kalau kita nanti bisa menularkan ke orang ya, kita berdosa juga kan. Masa ya gara-gara kita bisa satu komunitas kita terpapar ya. Itu yang harus kita jaga ya. Termasuk mungkin saya pesan satu lagi nih, terkait dengan akhlak ya. Akhlak itu sudah kita launching kemarin ya, tahun 2020 ya, sebagai satu-satunya core value bagi BUMN ya. Nah, kita sudah ukur akhlak kita lumayan cukup ya, walaupun masih di bawah ya, tapi sudah cukup baik. Tapi saya berharap siapapun itu, dalam kesempatan apapun itu, saya pasti akan menyampaikan ini supaya kita tetap benar-benar bisa menerapkan akhlak itu dengan baik ya. Akhlak itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Bayangkan kalau kita bisa mengikuti itu, betapa nyamannya kita dalam bekerja ya. Dan mudah-mudahan dengan kita menerapkan akhlak itu juga, kinerja perusahaan kita pasti akan lebih baik dan lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.